Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah online GBI Maple Park. Kami berharap seluruh jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui kegiatan terbaru GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, comment, dan share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maple Park Minggu 6 Juni 2021 akan dilayani oleh Pendeta Amos Hosea. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom GBI Maple Park.
Haleluya. Sama-sama malam hari ini kita mau bersuka cita, menaikkan syukur kita buat Allah kita yang dahsyat. Boleh kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mau menaikkan ungkapan syukur kami Tuhan pada malam hari ini, Yesus. Mari bersama nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Yuk tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Bersama naikkan ungkapan syukur setiap kita. Naikkan syukurku, Yesus. Naikkan syukurku. Oh, yes, haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya hidup yang baru, hidup yang baru dan kini. Mari sekali lagi nyatakan, hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kasih sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan
Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku, yang ku pegang, yang ku pegang. Hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Selama hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya, yang kami andalkan hidup kami, yang selalu setia, yang mengasihi hidup kami. Mari yang mengasihi Tuhan, mari yang percaya, angkat dua tangan kita, sama-sama kata, ku sembah Kau Allahku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Kau mengharapkan kami, Allah, Allah, sumber kekuatan.
segalanya bagi kami. Ku percaya sebab Kau Tuhan, ku percaya Kau Yesusku. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu setia, Kau selalu setia, Kau baik, teramat baik. Tiada seperti Kau, Tuhan Yesus. Kau mengasihiku, Kau menyelamatkanku, Kau memulihkanku, Kau mengubahkanku. Sebab janji-Mu yang sempurna tiada berubah. Ku percaya kan sembah Yesus, ku sembahkan segenap hatiku, segenap kekuatanku. Ku menyembah Kau, menyembah Engkau, segalanya bagiku. Oh, segalanya, dan tiada yang lain, hanya Engkau yang kami temukan setia. Engkau baik, Engkau mengasihi setiap kami, Engkau menerima kami apa adanya. Kami yang berdosa, namun dengan tangan kasih-Mu Engkau menjamah hidup kami, Engkau mengangkat kami, kuasa-Mu memulihkan kami, dan kami beroleh kasih karunia. Amin. Tidak hanya diselamatkan, tetapi kami boleh beroleh hidup yang kekal dan hidup dalam segala kelimpahan, dalam kebaikan-Mu, dalam kemurahan-Mu, dalam sukacita-Mu, dalam kemuliaan-Mu Bapa. Ya, kami percaya dalam kemuliaan-Mu Bapa. Ya, ku percaya dalam hadirat-Mu. Oh, ku percaya. Bersyukur. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala
bagiku. Kau yang terbaik Tuhan. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal, yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah, tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, semua janji-Mu. Kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu. Yesus yang terbaik bagiku. Engkau yang terbaik Tuhan. Amin. Di dalam hidup kami tidak ada yang lain. Kau yang terbaik bagiku. Hanya Kau, Yesus. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu. Yesus yang terbaik bagiku. Yesus yang terbaik bagiku. Haleluya, Shalom, puji Tuhan. GBI Maple Park. Dahsyat Tuhan. Kita bisa bertemu karena anugerah Tuhan. Itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong kita. Dia itu Parakletos. Dia selalu ada dimanapun kita berada. Pastikan Bapak Ibu Saudara dalam kondisi dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, firman Tuhan terambil di Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Hidup oleh Roh Kudus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ayat 2.
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kuncinya ayat 2. Sekali lagi, kuncinya di ayat 2. Roh yang memberi hidup. Puji Tuhan, ya, meterai jaminan keselamatan kita yang paling utama adalah tinggalnya Roh Kudus di dalam kita. Saya ulangi, keselamatan kita yang paling utama adalah tinggalnya Roh Kudus di dalam kita, ya. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi. Jadi saudara, pertumbuhan kekristenan kita yang sejati itu dimulai dari titik ini. Itu apa? Roh yang memberi hidup. Dikatakan ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kuncinya, saya ulangi, Roh Kudus yang memberi hidup. Jadi saudara, keselamatan kita yang paling utama adalah tinggalnya Roh Kudus di dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita adalah apa? Bait Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Allah. Karena itu kita telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Saudara kasih Tuhan, ingat, pertumbuhan kekristenan kita yang sejati dimulai dari titik ini, yaitu apa? Roh Kudus ada di dalam kita, dan itu yang membuat kita bisa bertumbuh. Ada amin? Hal yang kedua yang harus diperhatikan dalam hal hidup oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, yang kedua yang harus diperhatikan adalah Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi pribadi. Saya ulangi, Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi pribadi. Nah, bagi kita orang percaya perlu kita apa? Respect. Perlu kita apa? Hormat. Jadi ketika kita menghormati Roh Kudus, pasti kita tidak mungkin memadamkan roh. Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Roh Kudus itu adalah pribadi. Haleluya. Kekristenan kita bisa bertumbuh karena Roh Kudus. Ini membuat roh kita terus menyala-nyala di masa-masa sulit ini, di masa pandemi ini, di tengah krisis ini, di tengah goncangan ini, di tengah keadaan dunia tidak menentu. Kita punya kepastian. Kenapa? Karena itu roh kita terus menyala-nyala. Sebab apa? Sebab kita tahu siapa yang tinggal dalam kita. Bukan kita lagi, Alkitab berkata, tapi Kristus bahasa Yunani, yang diurapi itu. Oh, haleluya. Yang diurapi, yang dipenuhi hidup oleh roh. Ketika kita respect, ketika kita hormat Roh Kudus, pasti kita tidak mendukacitakan Roh Kudus. Artinya apa? Kita tidak bimbang. Amin. Kita tidak ragu. Kita tetap percaya bahwa kekristenan itu didasari oleh janji Tuhan. Itu dorongan Roh Kudus yang membuat kita itu bisa apa? Mampu untuk melangkah. Kita percaya bukan kuat dan gagah kita. Amin. Tapi rohku, kata Tuhan. Ketika kita respect, kita hormat Roh Kudus adalah pribadi, pasti kita tidak akan menghujat Roh Kudus. Kita tidak akan mempermainkan, tidak akan menyalahgunakan kasih karunia, tidak menyalahgunakan karunia Roh Kudus. Kenapa? Karena yang kita mengerti, yang kita respect, yang kita hormat Roh Kudus pribadi, bukan sekedar kuasa, bukan sekedar manifestasi.
Tapi Roh Kudus itu adalah pribadi. Sehingga apa? Kita terus mengejar Tuhan. Kita terus mengejar wajah Tuhan. Kita terus mencari hadirat Tuhan. Pribadi, face to face, muka dengan muka, bertemu dengan Tuhan. Sama seperti Musa, dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena Musa respect kepada Roh Allah. Haleluya. Sehingga apa? Musa memiliki hati yang lembut, tidak mempertahankan kebenaran diri, tapi rendah hatinya sangat menonjol. Kenapa? Karena menghormati, respect terhadap Roh Allah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, GBI Maple Park yang dikasih Tuhan. Haleluya. Tuhan mau supaya kita terus hidup oleh Roh Kudus. Amin. Kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, biarlah di masa-masa sulit ini jangan padamkan roh. Biarlah roh kita terus menyala-nyala. Di masa-masa ini kita terus percaya sekalipun belum melihat. Ya, kita melangkah, kita berjalan karena percaya. Kita tanya Tuhan, Tuhan bicara sama kita. Dan kita melakukan apa yang Tuhan bicara. Kita tidak menduka citakan Roh Kudus. Haleluya. Kita tidak menghujat Roh Kudus. Apapun yang terjadi, kita tidak tinggalkan Tuhan. Tidak menghujat, tidak murtad, tapi tetap setia. Kenapa? Karena Roh Kudus itulah yang memampukan kita. Amin. Sampai garis akhir. Nah, titik ini yang paling penting. Ya, di dalam Kristus saya percaya itu kasih karunia. Dalam Kristus semua sudah dimerdekakan. Tidak ada lagi penghukuman. Tapi titik ini sangat penting. Roh yang memberi hidup itu penting, saudara. Roh yang memberi hidup. Pastikan ya, tubuh kita itu milik Roh Kudus. Kediaman Roh Kudus. Ini titik yang paling penting. Ya. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Amin. Tapi ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita menerima kuasa. Oh, haleluya. Katakan kuasa. Kuasa dimaksud di sini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Yaitu apa? Kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa yang dimaksud di sini adalah apa? Dinamos. Dinamit. Ledakan yang besar. Getaran yang besar. Bunyi yang besar. Artinya apa? Perkara-perkara yang besar. Ledakan-ledakan ilahi. Wow. Itu yang akan diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita punya kuasa, keberanian untuk bersaksi, menyelesaikan amanat agung. Dimulai dari Yerusalem, amin, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Haleluya. Ini dia. Ya, hal yang ketiga, hubungan dengan hidup oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu apa? Saudara dan saya menerima Roh Kudus. Inilah yang disebut dengan apa? Baptisan Roh Kudus. Katakan baptisan Roh Kudus. Haleluya. Dibaptis oleh Roh Kudus. Dan tanda awalnya berkata-kata dalam bahasa roh. Saudaraku, hari-hari ini, mari, saudara yang sudah bisa berbahasa roh, terus jangan diam. Karena bahasa roh itu menguatkan iman kita. Bahasa roh itu kita berbicara kepada Allah. Ya, dan Tuhan memberi kita kekuatan, kemampuan. Ya, bahasa Indonesia yang kita lakukan terbatas. Kadang-kadang kita nggak tahu mau bicara apa lagi, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Tetapi ketika kita berdoa dalam roh, kita berbahasa roh, haleluya. Ya, maka hal-hal yang tersembunyi itu kekuatan dari Tuhan dia berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hal yang ketiga harus kita perhatikan hubungan dengan penuh hidup oleh roh ini, yaitu apa? Ketika kita terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita menerima kuasa ini. Ya, saya berdoa, biarlah hidup oleh roh, ya, dimerdekakan oleh Roh Kudus.
hal ini, yang ketiga, yang tiga hal ini. Ya. Yang pertama, saya ulangi lagi, Roh Kudus adalah pribadi. Yang kedua, Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Nah, itu yang membuat kita respect, kita hormat, tidak padamkan roh, tidak mendukacitakan Roh Kudus, dan tidak menghujat Roh Kudus. Dan hal yang ketiga, yaitu apa? Terima Tuhan Yesus. Itu kasih karunia, bukan perbuatan kita, bukan usaha kita, tapi pemberian Allah dengan cuma-cuma. Tapi kenapa kita perlu terima Roh Kudus? Karena untuk mendatangkan ini kuasa, dinamos, dinamik, ledakan yang besar, kekuatan, kemampuan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung, untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, dengan tanda-tanda mujizat, kuasa menyertai kita. Katakan amin. Ini hal yang pertama, yaitu apa? Perhatikan tiga hal ini yang hubungan dengan hidup oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Hal yang kedua, yaitu apa? Dampak dengan kita hidup oleh Roh Kudus. Dampak ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Di Roma 8 ayat 16 sampai 17, Roma 8 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan ini, dampak yang pertama. Ya, ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dampak yang pertama hidup oleh Roh Kudus, yaitu apa? Kita mengerti tujuan hidup kita. Kita tahu identitas diri kita itu siapa. Oh, haleluya. Apa identitas diri kita? Kita adalah anak-anak Allah. Wow, katakan anak-anak Allah. Yang kedua, kita adalah apa? Ahli waris kerajaan sorga. Oh, dahsyat. Saudara, luar biasa. Ini dampak. Ya, kita terus hidup oleh Roh Kudus. Dampak ketika kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tahu siapa kita. Kita tahu siapa kita. Bahwa kita itu anak-anak Allah. Bukan anak-anak singkong, bukan anak keju, tapi anak-anak Allah. Amin. Amin. GBI Mepapar. Amin. Kita anak-anak Allah. Haleluya. Kita ahli waris kerajaan surga. Kita harus mengerti ini. Ya. Bahkan dikatakan di ayat 17 bagian B, kita menang atas cobaan, kita menang atas penderitaan. Satu hal yang perlu diketahui, Tuhan Yesus Allah. Amin. Yesus itu Allah, tapi Yesus itu manusia 100%. Ketika Yesus 100% manusia, di Matius 4 ayat 1, Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Tapi apa? Yesus diurapi, Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Yesus menang atas cobaan, Yesus menang atas masalah. Kita pun akan mengerti ini. Dampak kalau kita hidup oleh Roh Kudus, dampak kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan mengerti tujuan hidup ini. Kita anak-anak Allah, umat pemenang, lebih daripada pemenang. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Kita menang atas cobaan, penderitaan. Kenapa? Roh Kudus yang memampukan di tengah tekanan hidup. Amin. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, buka hati biar kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita tahu siapa kita depan Tuhan. Saya tidak tahu kadang saudara udah seperti apa dengan tengah-tengah kondisi seperti ini. Sudah mungkin kehilangan pegangan, nggak ngerti siapa kita, identitas diri kita depan Tuhan. Tapi ketika kita mau, Tuhan, aku mau terus hidup oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita tahu betul siapa kita,
Amin. Siapa kita? Ahli waris kerajaan surga. Haleluya. Dampak yang kedua, hidup oleh Roh Kudus. Dampak yang kedua, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, ada di ayat yang ke-26. Puji Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh, wah, muncul lagi saudara. Demikian juga Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh, wah, Roh Kudus luar biasa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dampak yang kedua, ketika kita hidup oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu apa? Doa kita diubahkan dan menyelaraskan doa kita dengan kehendak Allah. Wow, luar biasa. Haleluya. Hari-hari ini saudara terus penuhiku, penuhi Tuhan. Minta, dipenuhi. Minta terus hidup oleh Roh Kudus. Ini dampaknya. Itu apa? Doa-doa kita diubahkan. Pak Ferry, seperti apa doa-doa kita diubahkan? Itu apa? Doa bukan lagi sekedar meminta-minta seperti seorang pengemis, dia minta karena dia nggak punya. Tetapi doa diubahkan ada apa? Kita meminta karena apa? Tuhan sudah sediakan. Amin. Kita minta karena kita percaya. Itu bagian kita. Itu dimaksudkan dengan orang yang hidup oleh Roh. Dampaknya itu doa kita diubahkan dan menyelaraskan dengan kehendak Allah. Artinya apa? Menyelaraskan dengan kehendak Allah. Yang kita minta bukan ego kita. Yang kita minta bukan keinginan kita. Tapi yang kita minta sesuai dengan hatinya Tuhan. Wow, orang yang hidup oleh Roh Kudus pasti menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, dampak yang ketiga, ya, hidup oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-28 dan 29 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Dampak yang ketiga, hidup oleh Roh Kudus. Dampak yang ketiga, dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu apa? Rencana Allah dinyatakan dalam hidup kita. Katakan amin. Artinya apa? Ia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dan ia akan menjadi jaminan bagi terlaksananya. Dia menjadi jaminan terlaksananya seluruh rencana Allah. Katakan amin. Dan tingkat kepekaan. Tingkat kepekaan. Saudara, kemari pastikan kita hidup oleh Roh Kudus. Ini dampaknya. Ya, rencana Allah itu dinyatakan. Rencana Allah kita diselamatkan, tergenapi dalam kita. Amin. Rencana Allah kita diberkati, tergenapi dalam hidup kita. Rencana Allah kita disembuhkan, tergenapi. Rencana Allah kita diberkati, dipulihkan, berkelimpahan, digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dan ia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Artinya apa? Tingkat kepekaan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kalau kita terus hidup oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tingkat kepekaan. Peka apa? Suara Tuhan. Haleluya. Peka jiwa-jiwa. Ya. Semakin fokus dengan Tuhan. Ada sukacita saudara. Dampak yang keempat. Dampak yang keempat, orang yang hidup oleh Roh. Ayat yang ke-15 berkata, haleluya. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Wow. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Dengan saudara ini. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Dampak yang keempat, ketika kita hidup oleh Roh, dipenuhi oleh Roh Kudus, dampak yang keempat adalah tidak menjadi takut lagi. Wow, katakan amin. Tidak menjadi takut lagi.
Ya, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Saudaraku, ini dia. Pastikan kita hidup oleh Roh Kudus. Amin. Pastikan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka ketakutan tidak menguasai kita. Ketakutan tidak menguasai kita. Tapi Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian. Amin. Roh keberanian, bukan lagi roh ketakutan. Roh yang membangkitkan kekuatan. Memberikan kuasa, ketertiban. Haleluya. Ketertiban juga ini hubungan dengan hikmat. Ketertiban juga hubungan dengan kondisi sekarang ini untuk menjaga tubuh, ya, protokol kesehatan dan seterusnya. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, tapi Roh Kudus juga itu tertib supaya kita bisa ada keseimbangan. Katakan amin. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan, GBI Maple Park, pastikan hidup oleh Roh Kudus. Amin. Pastikan hidup oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah pribadi, bukan sekedar kuasa, tapi Roh Kudus itu, ya, memberikan kepada kita suatu jaminan, dan Dia membawa kita pada pertumbuhan. Biarlah dampak daripada Roh Kudus itu, haleluya, doa-doa kita diubahkan selaras dengan kehendak Allah. Jaminan dalam hidup kita, ya, bukan lagi roh perbudakan, tapi roh yang membuat kita berani menghadapi semuanya ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah disampaikan hubungan dengan hidup oleh Roh Kudus, mari kita perhatikan lagi dampak ketika kita hidup oleh Roh Kudus. Dampak ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya ulang lagi, biar diulang-ulang. Kenapa ada kitab ulangan? Ya memang harus diulang-ulang, biar terus-menerus mantap. Katakan amin. Yang pertama, dampaknya hidup oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, identitas diri, tujuan hidup semakin mengerti. Apa identitas diri kita? Apa tujuan hidup kita? Haleluya. Identitas diri kita anak-anak Allah. Identitas diri kita adalah ahli waris kerajaan surga. Mari pastikan kita anak-anak Tuhan. Kita punya Bapa yang mengasihi kita, dan Bapa selalu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Katakan amin. Ya. Ahli waris kerajaan surga. Itulah tujuan hidup kita. Amin. Ahli waris kerajaan surga. Karena itu mari kita pastikan hidup kita sampai garis akhir, pelayanan kita sampai garis akhir. Kita ahli waris, ya, kekekalan, janji-janji Tuhan. Bukan juga nanti, tapi sekarang ini ahli waris sampai hidup yang kekal. Itu dampak ketika kita hidup oleh Roh Kudus. Yang kedua yang saya simpulkan, dampak yang kedua hidup oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, doa-doa kita diubahkan, dan doa-doa kita selaras dengan kehendak Allah. Doa-doa kita diubahkan artinya apa? Doa-doa kita bukan seperti pengemis. Bapak Ibu, kalau pengemis dia minta karena dia nggak punya. Tapi kita orang percaya, kita minta karena Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Jadi doa kita dengan iman, doa kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan. Ketika kita sakit, dalam nama Yesus kita sembuh. Itu dia doa yang diubahkan. Kenapa? Karena kita hidup oleh Roh, kita dipenuhi oleh Roh, ya. Kita selalu memperkatakan janji-janji Tuhan, kita selalu memperkatakan firman Tuhan. Amin, amin. Doa-doa kita diubahkan, doa-doa kita diubahkan, dan doa-doa kita itu selaras dengan kehendak Allah. Artinya yang kita
kita minta bukan keinginan kita. Yang kita minta bukan kemauan kita. Tapi yang kita minta sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, dengan tujuan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Wow, pastikan saudara hidup oleh Roh Kudus. Pastikan kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, ini dampaknya. Doa-doa kita itu diubahkan. Ya, sehingga doa kita itu bukan doa seperti pengemis yang putus asa, terserah Tuhan, kecewa dan seterusnya, tetapi doa-doa yang penuh dengan kuasa, yang selalu memperkatakan janji-janji Tuhan, dan yang selalu kita minta sesuai dengan keinginan Roh Kudus, keinginan Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Amin, amin. Kesimpulan yang ketiga, ya, saya ingin bagikan lagi, mengulang lagi, ya, yaitu apa? Yang ketiga, dampak yang ketiga, rencana Allah dinyatakan. Rencana Allah dinyatakan, digenapi dalam kita. Haleluya. Artinya apa? Ia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, hidup oleh Roh Kudus, dampaknya yang ketiga, rencana Allah dinyatakan. Hal-hal yang tersembunyi tadi dikatakan, Dia akan memberitahukan kepada kita hal yang akan datang, dan Dia akan menjadi jaminan bagi terlaksananya sebuah rencana Allah dalam hidup kita. Ini yang saya sebut tadi, tingkat kepekaan. Ya, orang percaya yang hidup oleh Roh Kudus, ini dampaknya peka, peka akan suara Tuhan, peka akan jiwa-jiwa, fokus jiwa-jiwa, belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Nah, itu yang terjadi di gereja mula-mula. Jiwa-jiwa terus bertambah-tambah banyak, jiwa-jiwa terus bertambah-tambah banyak, dan rencana Allah digenapi. Terjadi rencana Allah digenapi. Mereka diberikan kuasa menjadi saksi. Itu tergenapi rencana Tuhan. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini yang terjadi hari di tengah pandemi, di tengah tekanan hidup, di tengah masalah apapun juga. Tapi rencana Allah tergenapi. Amin. Rencana Allah tergenapi, saudara. Kenapa? Karena kita hidup oleh Roh, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Ini dampaknya yang terjadi, dinyatakan, digenapi. Haleluya. Rencana Tuhan kita diselamatkan, itu digenapi. Rencana Tuhan kita dilindungi Tuhan, digenapi. Kita aman dalam lindungan Allah dalam nama Yesus. Di tengah pandemi seperti ini, dalam nama Yesus, kita semua sehat, kita semua aman dalam lindungan Allah. Ada amin? Rencana Tuhan kita diberkati. Di tengah krisis ekonomi, berkat Tuhan mengalir melimpah atas kita. Ada perbedaan yang nyata. Orang yang hidup oleh Roh, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan dampak yang keempat yang saya simpulkan, tidak menjadi takut lagi. Orang yang hidup oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, tidak lagi dikuasai oleh roh perbudakan, tetapi tidak takut lagi. Ya, Alkitab berkata, Roh Kudus memberikan kepada kita roh keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia, roh keberanian untuk bersaksi memenangkan jiwa, roh keberanian untuk menghadapi masalah, roh keberanian untuk hidup di dalam kekudusan, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Amin. Ya, tidak takut lagi, karena Roh Kudus memberikan kepada kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Buka hati saudara, buka hati. Pastikan kita memperhatikan 3 hal tadi. Yang pertama, perhatikan Roh Kudus itu adalah pribadi. Amin. Yang kedua, hormati dia. Hormati dia. Ketika kita respect, kita hormati dia, maka kita tidak akan padamkan roh. Roh kita akan terus menyala-nyala. Respect, hormat kepada Roh Kudus. Kita tidak bimbang lagi, tidak ragu lagi akan janji Tuhan. Kita tidak menduga citakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi. Maka
kita tidak akan menghujat Roh Kudus. Setia sampai garis akhir. Hal yang ketiga harus diperhatikan. Roh Kudus mendatangkan kuasa dan menjadi saksi. Yang Roh Kudus adalah pribadi. Ketika kita terima Yesus, kita diselamatkan. Penting terima Roh Kudus karena dia pribadi. Untuk apa? Untuk menerima kuasa. Buka hati saudara. Kuasa Tuhan dinyatakan atas kita. Kita akan terima kuasa. Bagi Bapak Ibu yang ada, yang belum bisa bahasa roh, karena ketika dibaptis oleh Roh Kudus, tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh. Lakukan dengan iman. Jangan ragu, minta dengan iman. Saya akan menerima kuasa ini. Katakan amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, rabataka pasik katakan. Buka tangan saudara. Angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Hamba-Mu berdoa. Anak-anak-Mu. GBI Maple Park dalam nama Tuhan Yesus. Penuh Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Yang belum bisa bahasa roh, dalam nama Yesus mereka menerima karunia bahasa roh. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sakit, kau yang sakit, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau diurapi oleh Roh Kudus, hidup oleh Roh Kudus, dampaknya doa-doa kita diubahkan. Yang sakit menjadi sembuh dalam nama Yesus. Yang kekurangan diberkati dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang susah dihibur dalam nama Yesus. Rumah tangga dipulihkan. Hubungan suami istri dipulihkan. Hubungan orang tua anak dipulihkan. Keluarga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Terus Tuhan pakai gerejamu ini, mulai dari Bapak Gembala, seluruh pengerja jemaat GBI Maple Park diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah dalam keluarganya, dalam pelayanannya lebih lagi Tuhan, biar boleh menjadi berkat bagi banyak orang boleh datang kepada Kristus melalui pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, berkati juga jemaat yang sudah hadir pada malam hari ini. Berkati pekerjaan usaha mereka ya Tuhan berlimpah-limpah. Engkau memperluas Tuhan pekerjaan usaha mereka. Engkau membuat mereka berhasil dan beruntung apa yang mereka kerjakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan memberkati Tuhan setiap persembahan yang sudah ditabur oleh anak-anak-Mu pada malam hari ini. Biar persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini. Biar Engkau senantiasa mengurapi hamba-hamba-Mu. Engkau pakai lebih lagi dalam pelayanan mereka, keluarga mereka, juga dalam pekerjaan usaha mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kelawatan hadirat-Mu yang kami boleh rasakan pada malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah mengurapi dan memberkati kami semua pada malam hari ini. Tak lupa kami juga bawa bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah shalom ada atas kami, ada bangsa ini Tuhan. Berberkat Engkau curahkan atas bangsa ini juga, bahkan kota kami Jakarta Tuhan. Kasih-Mu Tuhan senantiasa dicurahkan. Pertolongan hikmat Engkau anugerahkan bagi para pemimpin bangsa kami. Dari pemimpin yang teratas sampai yang terendah Tuhan. Biar mereka boleh memimpin dengan wibawa Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada atas mereka Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan pulih dalam ekonomi maupun kesehatannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah yang datangnya dari Allah Bapa di surga
di dalam anaknya tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.